Selanjutnya untuk soal tipe-tipe ring, diberikan Z sama dengan akar 2 yang melambangkan himpunan semua bilangan-bilangan A ditambah B akar 2 dengan A, B elemen Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Akan dibuktikan Z adalah ring. Yang pertama, Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Kita ambil sembarang X, Y elemen Z, di mana X sama dengan A ditambah B akar 2, Y sama dengan C ditambah D akar 2. Dengan A, B, C, D elemen Z. Nah, untuk yang A, untuk setiap A, Y elemen Z berlaku X ditambah Y elemen Z, di mana sifat tertutup terhadap penjumlahan. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka Z dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat tertutup. Yang B, sifat memenuhi sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Untuk setiap X, Y elemen Z berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ambil sembarang X, Y elemen Z, di mana X sama dengan A ditambah B akar kuadrat, Y sama dengan C ditambah D akar kuadrat, Z ditambah E ditambah F akar kuadrat. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka terbukti Z dengan operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Untuk selanjutnya, Z memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, untuk elemen identitas Z terhadap operasi penjumlahan adalah 0, di mana memenuhi A ditambah B akar 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A ditambah B akar 2. Maka terlihat Z memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu 1. Selanjutnya, setiap elemen Z mempunyai invers terhadap operasi penjumlahan, di mana X sama dengan A ditambah B akar kuadrat, X ditambah min X sama dengan min X ditambah A sama dengan 0. Maka terhadap min X sama dengan min A dikurang B akar 2, sehingga memenuhi A ditambah B akar 2 ditambah min A dikurang B akar 2 sama dengan min A ditambah min A dikurang B akar 2 ditambah A ditambah B akar 2. Itu sisi kanan dan sisi kirinya sama dengan 0, maka terlihat Z mempunyai invers terhadap operasi penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka terbukti bahwa memenuhi sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, dari langkah A sampai E tadi terlihat bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, Z dengan operasi perkalian suatu semigrup. Yang A, untuk setiap X, Y elemen Z berlaku X, Y elemen Z, yaitu sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Kita ambil sembarang X, Y elemen Z dengan X sama dengan A ditambah B akar 2, Y ditambah C, Y sama dengan C ditambah D akar 2. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka terbukti bahwa berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif terhadap perkalian. Kita ambil sembarang X, Y elemen Z dengan X sama dengan A ditambah B akar 2, Y sama dengan C ditambah D akar 2, dan Z sama dengan E ditambah F akar 2, di mana A, B, C, D, E, F elemen Z. Dengan melakukan
operasi seperti yang tertera, maka Z memenuhi sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, dari langkah A dan B tadi terbukti bahwa Z dengan operasi perkalian merupakan suatu grup. Yang ketiga, berlaku sifat distributif terhadap distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu yang A sifat distributif kanan. X dikali Y ditambah Z itu sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Y. Nah, dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka akan terbukti. Yang kedua, sifat distributif kiri, di mana X tambah Y dikali Z sama dengan X dikali Z ditambah Y dikali Z. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka akan terbukti bahwa dia memenuhi sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, untuk selanjutnya, untuk tipe-tipe ring, kita ambil elemen kesatuan U sama dengan 1. Misalkan X sama dengan A ditambah B akar 2. Untuk A, B elemen Z, Y sama dengan C ditambah D akar 2. Untuk C, D sama elemen Z. Yang pertama, X dikali Y sama dengan Y dikali X. Dengan melakukan operasi seperti yang tertera, jadi terdapat X kali Y sama dengan Y dikali X sama dengan 0, sehingga Z tidak memiliki pembagi 0 sejati. Terlihat pula Z merupakan ring komutatif di mana X dikali Y sama dengan Y dikali X. Maka Z adalah suatu daerah integral. Yang kedua, ring pembagi. Jika X sama dengan A ditambah B akar 2 untuk setiap A, B elemen Z, maka Y aksen, maka Y inverse sama dengan 1 per A ditambah B akar 2. Sebab A ditambah B akar 2 dikali 1 per A tambah B akar 2 itu sama dengan A ditambah B akar 2 per A ditambah B akar 2. Maka Z adalah gelanggang pembagian. Sifat komputatif pada gelanggang pembagian seperti yang tertera. Jadi Z adalah suatu medan atau lapangan. Selanjutnya, pembuktian dengan teorema. Yang pertama itu teorema 10.1, di mana untuk setiap gelanggang pembagian tidak memuat elemen pembagi 0 sejati. Yang mana telah dibuktikan Z merupakan gelanggang pembagi elemen 0, Z sama dengan 0. Kita ambil sembarang X, Y elemen Z dengan X sama dengan A ditambah B akar 2, Y sama dengan C ditambah D akar 2, sehingga berlaku X dikali Y sama dengan Y dikali X sama dengan Z. Nah, dengan melakukan operasi seperti yang tertera, maka didapatkan X dikali Y sama dengan Y dikali X tidak sama dengan 0, sehingga Z tidak memuat elemen pembagi 0 sejati.